Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 472. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pembunuh yang mewakili puncak tahap air Martial Emperor tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya, langsung menyapu ke arah Qingchen. Rawi Wangin dan Pu Xinchang terkejut dan mau tidak mau mundur 2 langkah. Begitu Qingchen mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Qingchen tidak repot-repot untuk mengatakan kalimat apapun. Tinju pembunuh langsung dilayangkan oleh Qingchen. Cahaya tinju yang menakutkan muncul di antara langit dan bumi, pecah dengan keras dan langsung melesat menembus ruang tak berujung dan bergegas ke depan Peng Kang'an. Peng Kang'an awalnya mengira dia mengancam dan Qingchen pasti akan menyerah. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Qingchen tidak takut sama sekali. Sangat berani. Kemarahan Peng Kang'an tiba-tiba meledak. Sebelum tinju pembunuh Qingchen jatuh, sebuah pedang kuno tiba-tiba muncul di tangannya. Cahaya pedang yang tak berujung menembus langit dan langsung mengubah tanah lautan guntur menjadi dunia pedang. Domain pedang langsung menyelimuti di area sekitarnya. Kemudian disusul dengan cahaya pedang merah, itu meledak ke arah tinju pembunuh Qingchen. Menurut Peng Kang'an, begitu pedang kuno banyunya diaktifkan, energi pedang langsung dapat melenyapkan tinju Qingchen dan kemudian mencekik Qingchen menjadi beberapa bagian, lalu mendapatkan cincin penyimpanan dan juga harta di tubuhnya. Cahaya pedang merah yang ditembakkan oleh pedang kuno banyu bertabrakan dengan cahaya tinju Qingchen, meledak. Setelah tabrakan terdengar raungan yang menggelegar. Apa? Peng Kang'an terkejut. Di bawah pedangnya, Martial Emperor tahap air biasa akan terluka parah atau bahkan mati. Tentara biasa hampir tidak bisa menahannya. Tetapi Qingchen benar-benar memblokirnya dengan tinjunya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pedang kuno Banyue miliknya sendiri adalah harta dari pila pedang kuno dan itu sebenarnya diblokir. Wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Pada saat ini dia tahu bahwa Qingchen jelas tidak sesederhana yang dia bayangkan. Dia bahkan tidak memikirkannya. Cahaya pedang berubah dan esensi sejati mengalir keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba pilar pedang tak berujung muncul, lalu berubah menjadi penjara. Seperti sangkar, itu melonjak ke arah Qingchen. Kandang pedang kuno. Pilar pedang membentuk sepotong hantu, sebenarnya berevolusi menjadi susunan besar formasi, lalu membungkus Qingchen di dalamnya. Kekosongan di sekitar Qingchen bergetar, seolah-olah dia tidak tahan dengan tekanan ini. Kekuatan ini terlalu menakutkan, seolah bisa menghancurkan dunia. Itu adalah teknik rahasia pedang kuno. Di bawah tekanan aura pedang ini, Lu Jian dan yang lainnya menghirup udara dingin, dan mata mereka memadat. Aura pedang mekar dengan paksaan tanpa akhir. Mereka belum berada di tengah formasi pedang. Namun mereka sudah merasa lelah dan kaget. Jika mereka terbungkus dalam formasi pedang seperti Qingchen, akan seperti apa mereka? Memikirkan hal ini, Rawi Wangin dan yang lainnya mengubah ekspresi wajah mereka. Di antara pilar pedang, Qingchen sedikit mengernyit, diam-diam tertekan. Dia harus mengatakan bahwa kekuatan Peng Kang'an jauh lebih kuat daripada Lu Jian, setidaknya sekitar 30% lebih kuat. Dan Peng Kang'an adalah seorang pendekar pedang. Pendekar pedang yang paling dikuasai adalah menyerang. Ditambah, Qingchen tidak memiliki senjata di tubuhnya. Secara alami, pedang karat misterius dan pedang guntur surgawi tidak cocok untuk dikeluarkan. Qingchen kemudian menoleh ke arah Lu Jian dan yang lainnya kemudian berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan? Cepat bantu, apakah kalian hanya akan menonton?" Setelah mendengar kata-kata Qingchen, Lu Jian dan yang lainnya terkejut dan segera ragu-ragu di dalam hati mereka. Sekarang mereka memiliki 2 pilihan, satu mengikuti Qingchen atau mengikuti Peng Kang'an. Mereka menjadi ragu-ragu antara memilih yang mana. Sementara semua orang ragu-ragu, Rawi Wangin adalah yang pertama bergerak. Dia mengangkat tangannya, segera beberapa sinar merah keluar berubah menjadi beberapa tombak, langsung menusuk ke arah Peng Kang'an. Tubuh Peng Kang'an bergetar dan beberapa aura pedang tak terlihat muncul di sampingnya. Aura pedang melonjak dan langsung memblokir tembakan Rawi Wangin.
Peng Kang-an, hentikan. Saudara Chen adalah penyelamat saya. Saya tidak akan membiarkanmu membunuh saudara Chen, kata Rawi Yuangen. Apa yang kalian lakukan dengan Linglung? Apakah kalian hanya akan menonton pertunjukan? Kata Qin Chen seraya menatap Lu Jian yang tidak tergerak dan terus berteriak dengan dingin sambil melawan dalam formasi pedang. Lu Jian dan yang lainnya mengeluarkan keringat dingin di dahi mereka. Di antara ketiganya, Pu Xinchang menggertakkan gigi dan dia langsung melayangkan serangan ke arah Peng Kang-an. Tuan Pedang Peng, kakak Chen menyelamatkan nyawa saya sebelumnya. Tolong hentikan, kata Pu Xinchang. Pu Xinchang, apakah kamu juga ingin berada di sisi anak itu? Kata Peng Kang-an dengan marah. Dia tidak menyangka Pu Xinchang dan Rawi Yuangen akan berada di sisi Qin Chen. Semuanya, kalian jangan bodoh. Kalian datang dengan anak ini sebelumnya. Saya pikir itu hanya karena api aneh pada anak ini. Hari ini, Peng ini berjanji bahwa jika kamu dapat membunuh anak ini bersamaku, api aneh pada anak ini akan diserahkan kepadamu. Adapun Peng sendiri, saya hanya ingin tahu asal-usul gulungan itu. Harap bijak memilih mana yang lebih kuat dan lebih lemah. Jadi, saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang ini. Begitu kata-kata Peng Kang-an keluar, Lu Jian dan Wei Jiang langsung bertindak. Keduanya sengsara oleh Qin Chen sebelumnya. Terutama Wei Jiang yang menyerahkan hampir semua harta di tubuhnya dan merasakan kebencian terhadap Qin Chen. Segera Wei Jiang dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba muncul di samping Peng Kang-an, lalu memblokir serangan Rawi Yuangen dan Pu Xinchang untuknya. Wei Jiang, apa yang kamu lakukan? Rawi Yuangen dan Pu Xinchang berkata dengan marah. Apa yang aku lakukan? Apakah kamu tidak lihat bagaimana anak ini memperlakukan lelaki tua ini sebelumnya? Kata Wei Jiang. Wei Jiang, saudara Chen telah menyelamatkanmu sebelumnya, tetapi kamu malah mendambakan api saudara Chen. Tapi sekarang kamu malah menyalahkan saudara Chen, kata Rawi Yuangen dengan marah. Di antara keempatnya, Rawi Yuangen, Pu Xinchang dan Wei Jiang semuanya telah mengambil sikap, dan hanya Lu Jian yang belum mengambil keputusan. Kakak Lu, apa yang masih kamu ragukan? Kata Peng Kang-an. Ini. Mata Lu Jian berkilat dan dia tidak mungkin jika dia tidak mengatakan bahwa dia tergerak ajakan Peng Kang-an. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika dia melihat Qin Chen yang terperangkap oleh formasi pedang, dia merasakan kepanikan dari Qin Chen yang tak ada alasan. Pada akhirnya dia menggertakkan gigi dan sebuah pedang muncul di tangannya. Hahaha, kakak Lu, Peng ini percaya bahwa kamu akan membuat keputusan yang tepat, kata Peng Kang-an. Lu Jian, kamu. Rawi Yuangen dan Pu Xinchang tampak kaget, hanya merasakan hati mereka tenggelam. Jika Lu Jian dan Peng Kang-an benar-benar bergabung, maka mereka dan Qin Chen akan sangat berbahaya. Dua puncak tahap air Martial Emperor bergabung, kecuali ketua Gong Xunje atau ketua Wan Changlian dari kamar dagang Xinzhou-nya. Yang datang, siapa yang bisa melawan mereka? Namun saat ini Lu Jian langsung menebaskan pedangnya ke arah formasi pedang. Jejak fluktuasi langsung muncul di atas formasi pedang seolah ingin dipatahkan. Lu Jian, apa yang kamu lakukan? Kata Peng Kang-an. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah dan dia berseru dengan marah. Peng Kang-an, saudara Chen telah menyelamatkan hidup Lu ini, dan Lu ini tidak bisa untuk mengkhianatinya, kata Lu Jian. Lu Jian, aku tidak menyangka kamu cukup berprinsip. Rawi Yuangen dan Pu Xinchang sangat gembira dengan Lu Jian. Peluang mereka untuk menang akan jauh lebih besar. Saudara Peng, jangan khawatirkan tentang mereka. Serahkan mereka padaku. Saudara Peng fokuslah untuk membunuh anak itu, kata Wei Jiang. Peng Kang-an mendengus dingin. Dia tidak lagi memperhatikan Lu Jian. Darah di tubuhnya meledak, kekuatan tak terlihat mekar dan langsung dialirkan ke dalam formasi pedang, membuat formasi pedang meledak menjadi lebih kuat. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Pilar pedang menembus langit. Mulai dengan panik mencekik Qin Chen di tengah formasi pedang, ingin segera membunuhnya. Nah, kekuatanmu tidak lemah, tapi di depan master pedang ini, kamu masih jauh dari cukup, kata Peng Kang-an dengan penuh percaya diri. Menurutnya hanya masalah waktu untuk membunuh Qin Chen. Hahaha, Qin Chen tersenyum. Dia belum pernah melakukan apapun sebelumnya, hanya ingin melihat pilihan Rawi Yuangen dan yang lainnya. Dia awalnya mengira Lu Jian akan mengkhianatinya, tetapi dia tidak menyangka Lu Jian akan berdiri di sisinya. Sekarang pilihan telah dibuat, sekarang adalah saatnya untuk menyelesaikan Peng Kang-an. Pada saat ini, tubuh Qin Chen tiba-tiba meledak dengan guntur, dan cahaya guntur yang menakutkan membungkus tubuhnya, dan kemudian berlama-lama di tinjunya, meledakkan tinju ke arah Peng Kang-an.
meledak setelah tinju Qin Chen bertabrakan dengan pilar pedang. Pilar pedang tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggelegar. Peng Kang An tiba-tiba terkejut. Tinju yang mengerikan itu menembus formasi pedangnya dan langsung menghantamnya. Ledakan. Peng Kang An hanya merasakan jantungnya terkejut. Esensi sejatinya tampak berfluktuasi dan darah di tubuhnya melonjak tanpa henti. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan tinju Qin Chen benar-benar menembus formasi pedangnya. Dan yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa kekuatan tinju yang menembus berubah menjadi semakin menakutkan dan hampir menghancurkan tubuhnya. Tinju Qin Chen tidak hanya menembus formasi pedangnya, tetapi juga menghancurkan formasi pedangnya. Tidak, kekuatan anak ini pasti telah mencapai puncak tahap akhir Martial Emperor, dan itu bahkan tidak lemah darinya. Setelah Peng Kang An memahami kebenaran ini, dia langsung ketakutan. Awalnya dia berpikir bahwa membunuh Qin Chen hanya akan memakan waktu sebentar. Tetapi sekarang dia mengerti bahwa itu jelas bukan tugas yang mudah untuk membunuh Qin Chen. Peng Kang An kemudian memuntahkan esensi darahnya dan akan segera membakarnya. Namun di saat itu tiba-tiba, boom! Formasi pedangnya benar-benar hancur. Apa? Formasi pedangku rusak? Peng Kang An ketakutan, keringat dingin mengalir. Dan yang membuatnya semakin terkejut adalah aura pedang yang mengerikan melonjak dari domain pedang yang hancur. Ini adalah aura pedang yang ditampilkan oleh lawan. Domain pedang Qin Chen dengan cepat terbentuk. Peng Kang An buru-buru ingin mundur, tetapi menemukan bahwa dia sudah terlambat. Dia sepertinya terpenjara. Untuk waktu yang hanya sesaat, aura pedang berkabut telah memenuhi sekelilingnya. Hati Peng Kang An tidak pernah setakut sekarang ini. Dia menatap Qin Chen dengan ngeri. Dia menyadari bahwa lawan tidak hanya menghancurkan domain pedangnya, tetapi lawan juga menampilkan domain pedangnya. Lawannya ternyata adalah pendekar pedang top. Bagaimana ini mungkin? Peng Kang An tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen juga adalah seorang pendekar pedang. Dan juga mungkin pendekar pedang yang tidak lebih lemah darinya. Qin Chen mencibir, Peng Kang An adalah pendekar pedang yang cukup kuat. Jika dia bertemu dengan puncak tahap akhir Martial Emperor lainnya, dia mungkin akan takut dengan status pendekar pedang Peng Kang An. Namun sayangnya Peng Kang An bertemu dengan Qin Chen. Dalam perjalanan menuju pedang, Qin Chen tidak pernah takut pada siapapun. Pada saat ini Lu Jian di sekitarnya hanya melihat energi pedang yang tak ada habisnya. Namun mereka tidak bisa melihat gerakan Qin Chen dan Peng Kang An. Pada saat ini rasa krisis muncul di hati Peng Kang An. Dalam kemarahan dia ingin mundur, tetapi sesaat kemudian cahaya pedang yang mengandung niat membunuh muncul di depan matanya. Sebuah perisai muncul di tubuh Peng Kang An. Cahaya pedang langsung menghantamnya dan itu langsung dihancurkan dan langsung menghantam tubuh Peng Kang An. Peng Kang An terhempas ratusan meter. Perisai yang dia korbankan sebelumnya terbelah dua dan jatuh ke lautan guntur yang tak berujung. Dia menatap Qin Chen dengan ngeri dan tidak percaya. Anak muda di depannya agak terlalu kuat. Hanya dalam waktu yang singkat dia telah terluka parah. Kamu juga seorang pendekar pedang, kata Peng Kang An. Wajahnya menjadi pucat. Dia menatap Qin Chen dengan takjub. Di sisi lain Wei Jiang bahkan lebih ketakutan. Dia menyaksikan adegan ini dengan tatapan kosong. Matanya penuh ketakutan. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Bahkan master pedang Peng Kang An bukanlah lawan anak itu. Pada saat ini Wei Jiang benar-benar kedinginan, merasa sepertinya dia telah salah membuat keputusan. Qin Chen tidak repot-repot untuk memperhatikan Peng Kang An sama sekali. Sosoknya bergetar dan seni pedang kata kematian dilayangkan lagi. Pada saat yang sama Qin Chen berkata dengan dingin kepada Lu Jian dan yang lainnya, "Apa yang kamu lakukan dengan Linglung?" "Yah." Lu Jian pulih dari keterkejutannya. Sosoknya menyerupai ular dan dia langsung melayangkan serangan menyelinap ke arah Peng Kang An. Peng Kang An merasakan krisis. Meskipun dia terluka, dia segera bereaksi dan memblokir serangan Lu Jian. Tetapi di sisi lain saat ini serangan Qin Chen juga telah datang kepadanya. Ledakan. Kedua belah pihak bertarung lagi. Ketika Peng Kang An sendirian melawan Qin Chen sebelumnya, dia bukanlah lawan Qin Chen. Namun sekarang ditambah Lu Jian. Bagaimana dia bisa menjadi lawan dari keduanya? Dalam konfrontasi, dia dengan cepat menambahkan beberapa luka di tubuhnya. Di sisi lain, Rao Yuangen dan Pu Xinchang benar-benar santai. Mereka bergabung untuk mengepung Wei Jiang, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. "Kakak Chen, aku ceroboh sebelumnya, jadi berhentilah, kita bisa mendiskusikan hal ini," kata Peng Kang An. Qin Chen tiba-tiba mencibir.
Kamu yang ingin melakukannya lebih dulu, dan sekarang kamu yang ingin berhenti. Tidak ada hal yang sebaik itu. Kematian para dewa. Tanpa ragu, tahap kelima dari seni Wan Senju langsung ditampilkan. Dan segera serangkaian badai jiwa yang menakutkan terbentuk dan menyerbu ke arah Peng Kang-an. Pikiran Peng Kang-an tiba-tiba pusing. Tidak baik. Peng Kang-an terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, tinju Qin-chen telah melayang ke arahnya. Boom! Itu langsung menghantam tubuhnya. Tubuh Peng Kang-an bergetar hebat, organ dalamnya hampir hancur, dan darah menyembur dari mulutnya. Di sisi lain pada saat ini serangan Lu Jian juga telah mendarat ke arah Peng Kang-an. Peng Kang-an buru-buru mengayunkan pedang kuno Banyue-nya untuk memblokir serangan Lu Jian. Serangan Lu Jian berhasil diblokir, namun pedang kuno Banyue-nya terlepas dari tangannya. Pedang kuno Banyue-ku. Peng Kang-an terkejut dan ingin mengambil pedang kuno itu, tetapi melihat sosok Qin-chen berkedip dan mengambil pedang kuno Banyue-nya. Pedang kuno Banyue, uhuk. Pedang ini lumayan, dan Shao menerimanya. Qin-chen memegang pedang kuno Banyue dan pedang kuno itu bergetar hebat, seolah melawan, tetapi ditekan oleh Qin-chen dengan kuat, tidak bisa bergerak. Ini sudah berakhir. Hati Peng Kang-an putus asa, mengetahui bahwa jika dia terus bertarung, mustahil untuk menang. Cuing, sosoknya menjadi kabur dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Apa ini? Lu Jian terkejut melihat Peng Kang-an telah menghilang. Tidak, ini semacam teknik tersembunyi. Teknik persembunyian macam apa ini? Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Kata Lu Jian. Teknik rahasia darah. Di sana hanya Qin-chen yang menyipitkan matanya dan melihat sebuah petunjuk. Dia mengenali teknik penyembunyian Peng Kang-an yang tampaknya merupakan teknik rahasia darah yang menggabungkan jiwa. Kekuatan jiwa Qin-chen langsung menyapu dan segera menemukan posisi Peng Kang-an. Di sana, Qin-chen melihat ke kejauhan dan Peng Kang-an melarikan diri dari sini dengan gila-gilaan. Matanya berkedip, Qin-chen baru saja akan mengikutinya. Namun tiba-tiba ledakan. Tiba-tiba raungan keras datang dari belakang dan kemudian ada fluktuasi spasial yang hebat. Fluktuasi spasial yang kuat ini hampir membuat Qin-chen terbang keluar. Qin-chen buru-buru menoleh dan melihat segel luar angkasa di belakangnya. Saya tidak tahu kapan celah samar terbuka. Sebuah lorong yang mengarah ke bagian dalam segel perlahan muncul. Jalur segel luar angkasa dibuka. Lu Jian dan yang lainnya juga terbangun dari pertempuran, satu persatu dalam ekstasi. Sialan, Peng Kang-an telah lari. Tapi kemudian mereka menjadi pucat dan melihat Peng Kang-an telah terbang di kejauhan dan sudah terlambat untuk mengejarnya. Kakak Chen. Lu Jian buru-buru menatap Qin-chen. Setelah pengalaman ini, mereka secara tidak sadar menganggap Qin-chen sebagai pemimpin tim, dan hanya Qin-chen yang memiliki kemampuan untuk terus memburu Peng Kang-an. Tidak perlu mengejarnya. Qin-chen melambaikan tangannya dan melihat segel luar angkasa. Jelas segel luar angkasa ini lebih penting daripada Peng Kang-an. Apalagi Peng Kang-an mengira dia bisa kabur. Hehehe, bagaimana dia bisa kabur dari tuan muda ini? Bagaimana dengan Wei Jiang? Kata Rawi Wangen. Keduanya telah melukai Wei Jiang dan mengikatnya. Saudara Chen, maafkan saya. Saudara Chen, maafkan saya. Saya dibutakan dan meminta maaf kepada saudara Chen untuk memberi saya kesempatan lagi. Kata Wei Jiang dengan wajah yang penuh kengerian. Hatinya penuh penyesalan dan memohon belas kasihan saat ini. Qin-chen menyempitkan matanya dan menoleh ke arah Lu Jian lalu berkata, Lu Jian, kamu membunuhnya. Saya. Lu Jian terkejut. Kenapa harus dia yang melakukannya? Wei Jiang adalah wakil Master Papilun Dijen. Dia ingin membunuh Wei Jiang dan Papilun Dijen tidak akan pernah melepaskannya. Kenapa kamu tidak mau? Qin-chen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dingin. Niat membunuh darinya keluar dan langsung menekan Lu Jian. Jelas selama Lu Jian melakukan sesuatu yang tidak normal, dia akan dipenggal. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.